Iran's exit from the 2026 World Cup ahead another country. Oman and Indonesia will compete in November with the winner automatically qualifying. The President, the AFC and FIFA are always strong as its members, and when one member suffers, all its members. Skandal perampokan terbesar sejarah AFF, Indonesia dikerjain habis-habisan oleh wasit kampret Abdullah Salim, gagal lolos semifinal usai ditahan 1-1. Gol Ragnar Oratmangun sia-sia akibat skandal perampokan lapangan hijau di Stadion Jalan Besar, penalti diabaikan, kartu merah lawan dibiarkan. Supporter murka tuntut FIFA dan AFF putar ulang rekaman VAR dan balikan kemenangan untuk Garuda. Perjalanan timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2026 resmi berakhir dengan cara yang paling menyakitkan dan penuh luka. Bermain di Stadion Jalan Besar Singapura, skuad Garuda harus mengubur impian melaju ke semifinal usai dipaksa bermain imbang 1-1. Gol indah yang dicetak oleh sang maestro Ragnar Oratmangun pada menit ke-47 sempat menghidupkan asa kemenangan. Tapi apa daya perjuangan habis-habisan anak asuh John Hertman di atas lapangan mendadak harus bertekuk lutut bukan karena lawan, melainkan karena kepemimpinan pengadil lapangan yang memancing amarah satu bangsa. Usut punya usut, jalannya pertandingan dicederai oleh keputusan-keputusan kontroversial yang sangat merugikan timnas Indonesia. Sorutan tajam langsung mengarah kepada wasit asal Oman, Abdullah Salim Khalfan Al-Amuri yang memimpin pertandingan dengan sangat berat sebelah. Sentilan keras mulai dari insiden pelanggaran keras di kotak terlarang yang jelas-jelas murni penalti tapi diabaikan begitu saja hingga tackle-tackle brutal tanpa ampun dari pemain Singapura yang luput dari kartu merah. Jelas terlihat bagaimana wasit seakan menutup mata demi membunuh laju skuad Garuda. Seluruh pemain, ofisial, staf pelatih, hingga jutaan pecinta sepak bola tanah air kini meluapkan kemarahan yang luar biasa. Secara permainan di atas rumput hijau, timnas Indonesia terbukti jauh lebih unggul, mendominasi dan layak menang atas Singapura. Kini desakan keras menggema di seluruh penjuru negeri. PSSI dan AFF harus segera turun tangan, meninjau ulang rekaman video VAR, dan membuka mata lebar-lebar atas ketidakadilan fatal ini. Publik menuntut keadilan agar keputusan kontroversial tersebut dievaluasi dan integritas sepak bola Asia Tenggara tidak terus-menerus dirusak oleh pengadil lapangan yang memihak. Sobat Garuda, keringat dan perjuangan pemain kita dirampok di depan mata kepala kita sendiri. Sekarang saya ingin tanya kepada kalian semua, bagaimana emosi kalian melihat keputusan kontroversial wasit asal Oman yang menggagalkan kemenangan Indonesia malam ini? Dan perlukah PSSI membawa masalah ini ke FIFA? Tuliskan protes dan kemarahan kalian di kolom komentar sekarang juga. Ketik usut kecurangan wasit kalau kalian tidak terima Garuda dicurangi. Mari kita penuhi kolom komentar. Langkah kita memang dihentikan oleh kontroversi, tapi api semangat juang merah putih tidak akan pernah padam. Jangan lupa klik like, subscribe, and share video ini ke seluruh dunia biar kecurangan ini diviralkan dan dilihat oleh FIFA. Sampai jumpa di ulasan perjuangan timnas Indonesia berikutnya. Garuda di dadaku, salam merah putih, merdeka. Sebelum lanjut ke beritanya, dukung channel ini dengan cara subscribe sekarang juga agar kamu selalu update dengan berita timnas Indonesia yang berkualitas dari kami. Terima kasih. Timnas Indonesia dipastikan tersingkir dari ASEAN Championship 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi seusai hasil menyakitkan tersebut. Timnas Indonesia harus mengubur mimpi untuk membawa pulang trofi seusai ditahan imbang Singapura 1-1 dalam laga terakhir grup Asian Championship di Stadion Jalan Besar Singapura, Jumat 7 tanggal 8 Agustus tahun 2026. Timnas Indonesia sejatinya memimpin lebih dulu melalui gol yang dicetak Ragnar Oratmangun pada menit ke-47. Namun Singapura berhasil menahan imbang melalui gol yang dicetak Ilhan Fandi pada menit ke-66. Dengan hasil ini, skuad Garuda dipastikan gagal melaju ke semifinal karena hanya mampu finish di posisi ketiga dengan mengemas 7 poin. Sementara itu, Singapura menemani Vietnam yang lolos ke semifinal Asian Championship 2026. Untuk itu,
Timnas Indonesia dipastikan gagal total di ajang 2 tahunan ini, dan kali ini mereka tersingkir di penyisihan grup. Alih-alih memberikan penjelasan mendalam mengenai penyebab kemerosotan performa tim Merah Putih, Erick Thohir justru menjanjikan evaluasi. Melalui unggahan di media sosialnya, pria yang juga menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut mengapresiasi kerja keras pemain, namun langsung mengalihkan fokus ke turnamen mendatang. Terima kasih untuk seluruh pemain, pelatih dan ofisial Timnas Indonesia yang telah berjuang di Asian Championship 2026, ujar Erick Thohir sebagaimana dikutip bolasport.com dari Instagram pribadinya, Jumat 78 Agustus tahun 2026. Erick Thohir berdalih bahwa hasil minor di Asian Championship 2026 akan dijadikan bahan pembelajaran agar tim siap menghadapi agenda internasional lainnya. Ini karena skuad Garuda memang masih memiliki agenda ke depannya. Salah satunya di FIFA ASEAN Cup 2026 yang direncanakan bergulir pada September dan Oktober mendatang. Setelah Rizky, Ridho dan kawan-kawan tak bisa apa-apa dalam ajang ini, ia mengatakan bahwa tim akan evaluasi agar lebih siap menatap laga selanjutnya. Kami akan melakukan evaluasi terhadap hasil di ASEAN Championship 2026 agar Timnas Indonesia lebih siap menghadapi sejumlah turnamen penting ke depan, tuturnya. Pernyataan siap menghadapi turnamen ke depan ini seolah menjadi dal klasik di tengah kekecewaan supporter yang menuntut prestasi nyata saat ini, bukan sekedar janji perbaikan di masa depan. Padahal sejatinya publik sudah menaruh harapan besar pada ajang ini mengingat komposisi skuad yang ada saat ini dianggap mumpuni. Skuad Timnas Indonesia dalam ajang yang sebelumnya dikenal dengan Piala AFF ini dinilai sebagai skuad terbaik pada edisi kali ini. Pasalnya, tim asuhan John Hartman ini diperkuat beberapa pemain keturunan dan pemain berkualitas yang bermain di Super League. Ada pemain keturunan seperti Tom Hai, Ivar Jenner, Ragnar Ortamangon, Sane Patinama, hingga Sandy Walsh. Bahkan pemain-pemain lokal yang tak kalah mentereng seperti Rizky Ridho, Beckham Putra hingga Doni Tri Pamungkas. Namun tim Merah Putih justru tersingkir di Asian Championship 2026 setelah meraih 2 kemenangan lawan Kamboja 5-1 dan Timor Leste 3-0. Kemudian dipermalukan Vietnam di kandang dengan skor telak 0-3 dan setelah itu menghadapi laga pamungkas justru berakhir imbang di kandang Singapura. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia pun harus mengubur mimpi dan lagi-lagi belum mampu berbuat apa-apa di ajang bergengsi se-Asia Tenggara ini. Catatan terbaik Timnas Indonesia hingga saat ini masih menjadi 6 kali sebagai runner-up di Piala AFF. Timnas Indonesia harus puas bermain seri melawan Singapura pada laga terakhir grup Asian Championship 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura pada Jumat 78 Agustus tahun 2026. Pada kesempatan ini, Timnas Indonesia tampil menekan sejak menit awal, saat Garuda bahkan sudah memperoleh peluang emas pada menit kedua. Mitchell Baker mampu melewati kiper Singapura. Namun bola hasil tendangan pemain bernomor punggung 9 itu masih bisa ditahan oleh pemain lawan yakni Syah Syahiran. Timnas Indonesia terus melakukan serangan dari sisi sayap dengan tujuan memberi umpan lambung ke Bekar. Namun para pemain Singapura masih sigap dalam memotong laju bola.